Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang strategi nasional dalam keuangan inklusif. Saya Dewi Amalia Putri, NIM 1910116076. Saya Bahirina Mujtaba dengan NIM 1910116062. Saya Zan Raja dengan NIM 1910116074. Yang pertama ada pengertian keuangan inklusif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, adalah sebuah kondisi di mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Di Indonesia, terdapat kelompok masyarakat yang memprioritaskan untuk mendapatkan akses keuangan antara lain masyarakat berpenghasilan rendah atau dalam hal ini dinamakan MBR atau keluarga prasejahtera, pelaku UMKM, pekerja migran, wanita disabilitas, anak terlantar, lansia, penduduk daerah tertinggal, serta pelajar dan pemuda. Selanjutnya ada pilar dalam strategi nasional keuangan inklusif. Yang pertama, di pilar yang pertama, ada pendidikan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang produk dan layanan keuangan yang tersedia di pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen, dan pemahaman tentang manajemen risiko. Terdapat ruang lingkup edukasi keuangan dalam pilar ini. Yang pertama ada pengetahuan dan kesadaran tentang berbagai jenis produk dan jasa keuangan. Yang kedua ada pengetahuan dan kesadaran tentang resiko yang terkait dengan produk keuangan. Yang ketiga ada perlindungan konsumen. Yang keempat ada keterampilan pengelolaan keuangan. Di pilar yang kedua ada fasilitas keuangan publik. Dalam pilar ini strategi pilar ini mengacu pada kemampuan dan peranan pemerintah dalam memberikan pendanaan keuangan publik secara langsung ataupun bersyarat untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terdapat beberapa inisiatif dalam pilar ini, antara lain yang pertama ada subsidi dan bantuan sosial, yang kedua ada pemberdayaan masyarakat, yang ketiga ada pemberdayaan UMKM. Selanjutnya di pilar yang ketiga ada pemetaan informasi keuangan yang bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat, terutama mereka yang dikategorikan tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki bank untuk menjadi bankable oleh lembaga keuangan normal, terutama masyarakat miskin, produktif, dan usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini terdapat inisiatif yang dilakukan dalam pilar ini, antara lain yang pertama ada peningkatan kapasitas, yang kedua ada alternatif sistem jaminan, yang ketiga ada penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, yang keempat ada identifikasi calon nasabah. Selanjutnya di pilar yang keempat ada kebijakan atau regulasi pendukung. Dalam hal ini keuangan inklusif memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah maupun Bank Indonesia untuk meningkatkan akses layanan keuangan. Terdapat beberapa inisiatif yang dilakukan dalam pilar ini, yaitu pertama ada kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada menyiapkan skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional. Yang keempat ada membuat pengaturan tentang penyaluran dana bantuan mekanisme melalui bank. Yang kelima, memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan. Keenam, membuat kajian terkait dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan. Di pilar yang kelima ada fasilitas perantara dan saluran distribusi yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan lembaga keuangan dengan menggunakan jalur distribusi alternatif. Terdapat beberapa aspek dalam pilar ini. Yang pertama ada fasilitas forum perantara untuk memungkinkan lembaga keuangan ini bertemu dengan kelompok masyarakat produktif. Yang kedua ada meningkatkan
kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala unit usaha. Yang ketiga ada mengeksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, dan jalur distribusi yang inovatif dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Yang keenam ada perlindungan konsumen, yang tujuannya agar masyarakat memiliki jaminan keamanan dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang ditawarkan. Terdapat beberapa komponen dalam pilar ini. Yang pertama ada transparansi produk, penanganan pengaduan konsumen, mediasi, dan edukasi konsumen. Selanjutnya ada parameter di mana inklusif keuangan dapat diukur. Yang pertama ada akses, mengacu pada pasokan dan ketersediaan produk dan layanan keuangan. Yang kedua ada penggunaan, merupakan pemanfaatan berbagai produk dan layanan oleh rumah tangga maupun bisnis. Selanjutnya ada yang ketiga ada kualitas, berkaitan dengan pengalaman konsumen dan persepsi relevansi suatu produk atau layanan. Yang keempat kesejahteraan, memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya ada perbedaan strategi nasional keuangan inklusif yang lama dengan baru. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Dalam Peraturan Presiden ini sama-sama meningkatkan akses layanan keuangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai sasarannya yaitu perempuan, migran, pelajar dan anak muda, serta kelompok masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 yang tujuannya yaitu terbukanya akses layanan keuangan formal ke 75% orang dewasa di tahun 2019. Target ini terwujud berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan di OJK tahun 2019. Terdapat tujuan dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 yaitu yang pertama menciptakan sistem keuangan yang inklusif untuk mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil. Kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempercepat penanggulangan kemiskinan. Yang keempat, mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh Zahran Raja. Selanjutnya ada alasan penting SSK dalam sistem perekonomian. Yang pertama, sistem keuangan yang stabil akan dapat membantu pasar yang sehat, terkontrol, dan alokasi dari berbagai sumber daya yang ada dapat dikondisikan secara optimal. Yang kedua, sistem keuangan yang stabil akan memiliki dampak langsung pada kesehatan dunia perbankan. Dengan sistem keuangan yang stabil, dunia perbankan dapat menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara maksimal. Tentu hal ini juga akan mempengaruhi sektor real. Yang ketiga, dengan stabilnya sistem keuangan tentu akan mempengaruhi perputaran jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini karena sistem keuangan berjalan dengan baik sehingga inflasi pun dapat dikendalikan. Yang keempat, biaya dari instabilitas sistem keuangan dapat ditekan karena pengaruh dari instabilitas tersebut menyerang langsung sektor keuangan yang mempunyai biaya restrukturisasi yang tidak murah, seperti sektor perbankan. Yang kelima, stabilitas sistem keuangan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya krisis moneter, sehingga diperlukan upaya yang maksimal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Itulah 5 alasan pentingnya SSK bagi sistem perekonomian. Selanjutnya ada pengertian stabilitas sistem keuangan atau SSK. Bank Indonesia mendefinisikan stabilitas sistem keuangan sebagai kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan resiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan dapat juga diartikan sebagai kumpulan institusi pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Terus ada peran Bank Indonesia dalam keuangan inklusif. Yang pertama, mengkoordinasikan kegiatan keuangan inklusif dengan kementerian atau lembaga terkait.
berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program inklusi keuangan. Yang kedua, ada pemetaan potensi daerah sebagai dasar penetapan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif. Pemetaan potensi daerah dilakukan antara lain bidang ekonomi, program pihak penerima manfaat, dan pemangku kepentingan terkait. Yang ketiga, menetapkan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif. Program dan prioritas keuangan inklusif akan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Program dan prioritas tersebut ditetapkan sesuai hasil pemetaan potensi daerah oleh Bank Indonesia. Untuk mempermudah pelaksanaan, akan dibuat pedoman pelaksanaan program keuangan inklusif dirumuskan. Yang keempat, menjadi focal point kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif. Bank Indonesia adalah focal point yang fokus pada edukasi, perlindungan konsumen, peraturan, dan pengawasan di bidang sistem pembayaran. Yang kelima, ada mensosialisasikan program keuangan inklusif, mensosialisasikan program kegiatan keuangan inklusif, terutama kepada kantor wilayah Bank Indonesia dan stakeholders terkait. Selanjutnya, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 14/22/PBI/2012 yang memuat beberapa poin yang pada intinya adalah kewajiban bank-bank untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa pasar minimal 20% secara bertahap yang diikuti dengan insentif dan disinsentif. Perluasan bentuk bantuan teknis dilaksanakan dalam bentuk penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, dan fasilitas. Selanjutnya ada implementasi keuangan inklusif di Indonesia. Pemerintah dalam menerapkan keuangan inklusif di Indonesia itu yang pertama dengan memberikan kredit usaha rakyat atau KUR. KUR ini adalah skema kredit usaha khusus bagi UMKM dan koperasi yang dimana memang sudah memenuhi standar kelayakan usahanya, tetapi belum memiliki aturan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perbankan. Dengan melaksanakan program KUR seperti ini, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akses UMKM kepada kredit usaha dari perbankan dengan cara meningkatkan kapasitas perusahaan penjamin. Lalu yang kedua ada pengembangan Baitul Mal wa Al-Tanwil atau BMT. BMT ini adalah lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah dengan menggabungkan konsep mal dan tanwil dalam satu kegiatannya. BMT ini dalam menghimpun dana bersumber dari filantropi Islam yang dimana nantinya itu akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial. Sedangkan dalam melaksanakan bisnis, BMT ini memberikan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan produktif. Kemudian, peran dan fungsi BMT sebagai inklusi keuangan itu yang pertama, dana yang dihimpun dan disalurkan BMT ini dapat meningkatkan utilitasnya agar unit surplus dan unit defisitnya ini dapat dioptimalkan. Kedua, pemberi likuiditas harus mampu menciptakan alat pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan penerima agar memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, dengan adanya BMT ini akan mampu memberikan respon yang baik kepada penciptaan lapangan pekerjaan dari kualitas pendapatan yang lebih baik. Yang keempat, BMT ini sebagai lembaga mediasi yang dimana harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko, keuntungan, serta peluang yang akan dihadapi oleh nasabah. Next. Peran BPRS dalam keuangan inklusif, yaitu melakukan pembiayaan kepada UMKM sebagai target utama penggerak perekonomian mikro dan menengah. Selain itu, juga BPRS berperan sebagai pendamping dan pengelolaan dana yang ada sehingga nantinya akan membuat keuangan UMKM menjadi lebih accountable, kredibel, transparan, dan manageable, yang artinya antara kedua belah pihak, yaitu UMKM sebagai penerima dana dan BPRS sebagai penyandang dana, nantinya akan memperoleh manfaat pembagian hasil yang lebih maksimal. Next.
Selanjutnya, inklusi keuangan di masa pandemi COVID-19. Di dalam siaran pers HM.4.6-set.M.Econ.3-02-2021, di mana mengenai inklusi keuangan tetap positif dan terus diakselerasikan di masa pandemi di COVID-19. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini, inklusi keuangan mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga untuk meningkatkan akselerasi implementasi inklusi keuangan dengan tujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dewan Nasional Keuangan Inklusif juga menerapkan inklusi keuangan ini melalui 2 strategi. Yang pertama, mempercepat penyaluran kredit baik dari usaha mikro sampai usaha besar. Dan yang kedua, meningkatkan layanan keuangan berbasis digital seperti QRIS dan mobile banking. Kedua program ini selain dapat mencegah penularan COVID-19 juga sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi. Inklusi keuangan di Indonesia ini pada saat pandemi COVID-19 terus meningkat baik dari kepemilikan maupun penggunaan rekening di lembaga keuangan. Dengan keberhasilan ini semua itu merupakan kerja keras kementerian dan juga lembaga anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif dalam mengeksekusi program edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, digital layanan keuangan pada sektor pemerintah, perlindungan konsumen, regulasi, dan juga pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Next. Selanjutnya, indeks inklusi keuangan di Indonesia. Terdapat 2 indeks, yaitu ada indeks kepemilikan akun dan juga indeks penggunaan akun atau rekening. Pada tahun 2014, indeks kepemilikan akun ini sebesar 31,3%, kemudian naik pada tahun 2020 sebesar 61,7%. Jadi dari 31,3% ke 61,7% itu sekitar 30,4% kenaikan indeks kepemilikan akun. Kemudian yang kedua, indeks penggunaan akun atau rekening pada tahun 2013 sebesar 59,74%, dan pada tahun 2020 naik sebesar 81,4%, yang dimana naik sekitar 21,66%. Dewan Nasional Keuangan Inklusif juga mencatat sepanjang tahun 2020 ini banyak 348 kegiatan edukasi keuangan terhadap 85.000 peserta yang sudah terlaksana. Kegiatan edukasi dan literasi keuangan syariah ini dalam perlindungan konsumen lebih optimal. Sekitar 94,54% dari jumlah total pengaduan layanan keuangan telah selesai. Selain itu juga pemerintah juga telah meresmikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terintegrasi di sektor jasa keuangan. Kemudian pada bulan inklusi keuangan melonjak sampai 789.025 pada pembukaan rekening baru, dan juga kepemilikan akun uang elektronik meningkat sampai 13,8 juta dan 5,1 juta merchant di seluruh Indonesia yang telah menerapkan Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS, yang dimana mayoritas ini usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Next. DNKI juga mencatat bahwa program pemulihan ekonomi nasional atau PEN ikut berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan, khususnya itu di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Rasio penyaluran kredit UMKM oleh Bank Umum mencapai 19,8%, sementara realisasi program kredit usaha rakyat atau KUR mencapai 196,42 triliun atau setara 103,3% dari target yaitu 190 triliun.
Di samping itu juga pemberdayaan SHAT atau Sertifikat Hak Atas Tanah ini melalui pendampingan usaha dan akses pembiayaan terus berjalan. Perkembangan inklusi keuangan di Indonesia ini tidak lepas dari infrastruktur dan akses terhadap teknologi informasi yang merata. Merujuk pada data yang telah diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini akses internet tersedia di 11.817 titik fasilitas publik dan presentasinya pemanfaatan palaparing secara umum terus meningkat sejak telah diresmikan. Pemerintah juga telah meluncurkan ataupun telah mengeluarkan aplikasi Lokasiku yang dimana untuk pencarian titik layanan keuangan dan juga mengembangkan peta akses layanan keuangan Indonesia. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.